Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Huda Mukti dengan NIM 08051282 429039 dari kelas L1. Nah, pada praktikum kali ini, dengan praktikum penginderaan jarak jauh, saya akan menjelaskan materi tentang suhu permukaan, klorofil laut, dan ZPPI atau zona potensi penangkapan ikan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang suhu. Nah, suhu itu merupakan besaran fisika yang menyatakan banyaknya bahan atau heat atau panas yang terkandung dalam suatu benda. Nah, suhu ini juga merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan organisme di laut, seperti eh, Nah, suhu ini juga merupakan faktor yang mempengaruhi aktivitas metabolisme. Nah, suhu ini juga merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan organisme di lautan karena dapat mempengaruhi aktivitas metabolisme dan perkembangbiakan dari organisme-organisme yang ada di laut tersebut. Nah, untuk beberapa penyebab dari variasi vertikal dari suhu permukaan itu ada angin muson, El Nino, sama IOD atau Indian Ocean Dipole. Nah, untuk selanjutnya itu ada beberapa eh, sebaran sebaran suhu vertikal jenisnya. Nah, selanjutnya itu kita dapat membedakan sebaran suhu secara vertikal, yaitu lapisan homogen atau campuran. Yang kedua ada mix. Nah, yang selanjutnya itu kita dapat membedakan beberapa sebaran suhu secara vertikal. Yang pertama itu ada lapisan campuran atau homogen. Yang kedua ada mixed layer. Nah, yang selanjutnya itu kita dapat membedakan beberapa sebaran suhu secara vertikal. Yang pertama itu ada lapisan homogen atau mixed layer. Yang kedua ada thermocline, sama yang ketiga ada lapisan dasar. Nah, mungkin sekian saja penjelasan singkat terkait materi yang akan saya jelaskan pada hari ini. Mungkin langsung saja ke stepnya. Nah, untuk yang pertama, itu kita bakal download data dari Ocean Color yang level 3 dan 4 browser. Nah, untuk di sini produk statusnya itu kita buat yang standar aja. Lalu ini Apple Modis. Nah, untuk produknya itu kita bakal download chlorophyll sama si surface temperatur. Nah, misalnya kita bakal ambil data chlorophyll dulu, baru ke ini nih monthly. Sebentar. Nah, untuk yang ini resolusinya itu 9 km. Nah, untuk tanggal dan tahunnya itu kita pilih yang 2024, bulan Januari tanggal 1, sama bulan Februari 2024, Februari. Nah, jika sudah, itu kita bisa ekstrak, klik yang ekstrak download data. Habis itu yang type ini kita centang semua, baru kita klik download. Nah, setelah itu kita copy yang ini, klik kanan, lalu go to HTTPS ini, lalu nanti akan otomatis di ke sini bagian login, klik aja loginnya, lalu akan otomatis di download. Nih, jika sudah, kita bakal pindahin ke Sidas. Nah, setelah masuk ke software Sidas, kita klik file, open product, lalu pilih file yang sudah di download tadi. Misalnya ini kan SSD dan chlorophyll A. Kita pilih terserah ya. So, saya itu SSD dulu, klik open. Nah, setelah itu kita klik tanda plus di sini, klik lagi, lalu yang SSD ini kita klik 2 kali. Nah, jika sudah keluar,
langsung kita eh, pilih daerah kajian yang ingin dilihat. Nah, setelah udah dapat, nah sebenarnya bisa langsung untuk mempermudah kita masukin dulu yang open, yang profil A-nya. Nah, habis itu kita klik window, taruh horizontally, lalu ini. Nah, nah untuk daerah kajian saya itu di Pulau Panjang. Sebenarnya pulaunya di sini, cuman kurang kelihatan. Nah, di sini. Selanjutnya kita bakal rectangle. Nah, sebentar. Nah, kita bakal rectangle dari daerah sini sampai ke sini. Itu juga dari sini. Nah, untuk yang ini kita bakal klik raster, subset, klik OK. Yang ini juga kita klik raster, subset, OK. Habis itu tanda plus ini, yuk kita hapus saja. Nah, ini kita bakal klik kanan, export mask, pilihan geometri, OK, centang semua, lalu write to file. Pindahkan di dalam folder yang sama, klik save. Lakukan hal yang sama juga seperti yang klorofil A. Klik kanan, export mask pixel, uh, nah selanjutnya kita bakal lanjut ke Excel. Nah selanjutnya kita bakal drag atau tarik file yang sudah di-download dari Sidas tadi. Nah ini kan yang SST, yang klorofil dengan format txt dokumen. Ini kita bakal langsung drag aja. Dan jika udah itu, nah ini kan yang SST. Ini kita hapus. Tinggalkan longitude, latitude sama SST saja. Nah untuk yang ini kita bakal cari nilai yang error. Lalu oh ya tadi tuh blok dulu semua, lalu klik sort and filter ini, lalu klik filter. Nah setelah itu baru klik tanda panah ini, kita cari uh, and. Oke nggak ada ya, berarti uh, data kita aman harusnya. Langsung kita save aja. Begitu juga pada chlorophyll, kita delete, kita tinggalkan longitude, latitude sama chlorophyll A saja. Kita delete, blok lagi, show and file, filter, kita cari. Nah ini kan ada nih, kalau kita blok aja, kita delete, kita select all. Oke, kita save. Nah lanjut ke
ArcGIS. Nah, selama sudah masuk ke ArcGIS, itu kita bakal tambahin dulu IKABU-nya atau SAP Indo, terserah tahun berapa. Lalu kita klik File, Add Data, Add Data, lalu pilih dua file SHP tadi dan masukin ke sini. Yang SPL dulu. Untuk insert filenya itu kita pilih SST. Untuk BGS 1984 lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita bakal masukin yang CHL tadi atau chlorophyll A. Klik Add. Untuk Z fieldnya itu chlorophyll A. BGS sama 1984 lalu klik OK. Nah, selanjutnya kita bakal search di DW yang spatial analysis. Ini kita pilih SPL. Nah, untuk Z fieldnya itu SST. Lalu buat outputnya itu di database yang baru kalau bisa. Klik OK. Nah, untuk SPL itu kita klik kanan, Properties, Symbology. Nah, untuk simbolnya ini kita pilih dari merah ke hijau. Lalu kita klik dan klik OK. Nah, selanjutnya ke IDW lagi, kita bakal masukin yang chlorophyll A. Ini pilih yang CHL, Z fieldnya itu chlorophyll A. Untuk outputnya itu CHL, IDW. Save, lalu klik OK. Nah, jadi ini untuk hasil dari SPL. Ini untuk hasil dari maaf, ini untuk hasil SPL. Ini untuk hasil CHL. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan step-step dari materi ZPGI. Nah, untuk yang pertama, itu kita klik search untuk yang spatial analysis. Pertama itu SPL dulu. Nah, untuk kontur intervalnya itu kita buat 0,5. Untuk base konturnya itu kita buat 25. Lalu kita bakal klik OK. Lakukan hal yang sama pada CLL. Tapi untuk kontur intervalnya ini berbeda dengan SPL tadi. Untuk kontur dari CHL itu 0,5 sama ini 0,2. Klik OK. Nah, untuk yang selanjutnya kita bakal buat uh, ini start editing dulu. Pilih yang kontur SPL. Nah, untuk ini kontur SPL-nya di klik kanan, open attribute table, table option, select by attribute, klik dua kali kontur, lebih dari 32, lalu apply. Lalu save edit, stop editing. Nah, yang selanjutnya itu si kontur CHL, klik kanan, open attribute, table option, select by attribute, kontur lebih dari 2, apply. Terus save edit, stop editing. Lalu untuk selanjutnya kita bakal ke bioprocessing, intersect. Lalu untuk input. Nah, untuk input feature-nya itu kita masukkan kontur SPL dan juga CHL. Nah, untuk output type itu kita pilih
yang poin. Lalu ini kita buat save, lalu klik OK. Lalu di sini kan terdapat titik-titik yang disebabkan atau yang dipengaruhi oleh eh, perpotongan antara kontur SPL dan CHL tadi. Nah, jadi disinilah titik-titik dari potensi zona untuk penangkapan ikan. Nih, selanjutnya kita bakal ubah bentuk dari simbolnya. Maaf, tadi itu kita klik 2 kali aja, edit symbol. Ini pilih yang karakter marker simbol. Untuk font, itu kita pilih Esri Environmental and Icon. Lalu kita pilih yang ikan ini. Untuk warnanya, usahakan warna yang terang. Untuk saya pilih yang ini. Lalu klik OK. Dan ininya kita sesuaikan aja, sesuai keinginan. Kalau misalnya gede. Nah, selanjutnya kita bakal tambahin base map, imagery. Nah, setelah base mapnya sudah keluar, ini, kita bisa matiin SAP Indo ini. Lalu kita tambahin rectangle, maaf, circle. Ini properties, klik kanan tadi dulu, tadi baru properties. No color, warna kuning mungkin. Klik OK. Nah, setelah ini baru kita bisa lanjut ke layout dengan cara klik file, page and print setup. Ini biasanya saya gunakan A4 landscape. Oke, lalu klik layout view. Nah, jadi inilah hasil layout dari peta zona potensi penangkapan ikan di Pulau Panjang di tahun 2024. Ini. Nah, jadi kesimpulan dari Pratikum suhu permukaan laut klorofil A dan zona ZPPI itu adalah yang pertama, suhu permukaan laut itu sangat berpengaruh terhadap klorofil A, di mana klorofil A ini akan sangat bergantung terhadap suhu permukaan laut tersebut. Karena klorofil A ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu yang sangat signifikan. Selain itu, klorofil A ini bisa digunakan untuk indikator atau bioindikator untuk melihat atau meninjau kualitas dari perairan tersebut. Jadi semakin bagus klorofil A-nya, maka aktivitas fitoplankton di sana juga akan semakin bagus gitu. Begitu juga yang saya kaitkan tadi, si fitoplankton tersebut sangat sensitif terhadap perubahan suhu yang sangat signifikan. Nah, selanjutnya untuk zona potensi penangkapan ikan itu dalam pengelolaan ini kita dapat mengetahui melalui pengolahan data citra yang tanpa harus. Selanjutnya untuk kesimpulan dari ZPPI atau zona potensi penangkapan ikan, itu kita bisa mengetahui zona-zona mana saja dan di daerah mana saja yang ingin kita lakukan penangkapan ikan tanpa harus survei langsung ke lapangan dengan menggunakan citra atau pengolahan data di ArcGIS tadi gitu. Untuk zona-zonanya ini mungkin tidak terlalu efektif sesuai dengan data yang sudah kita unduh. Misalnya nih kita unduh datanya dari 2024 bulan Februari sampai akhir Februari, ya itu tidak relevan dong karena kita ingin melakukan penangkapan ikannya kan maksudnya penangkapan ikannya di tahun 2026. Nah, ngapain kita meninjau di tahun yang 2024? Otomatis banyak perubahan
atau parameter-parameter fisika atau geologis yang sudah berubah dari tahun ke tahun gitu. Mungkin sekian video pembahasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf jika ada kesalahan kata.